adik-adik. Kita akan sekolah minggu lagi. Di sini ada Kak Claudia dan juga ada Kak Pempem. Dan nanti kita akan dengerin cerita dari Kak Yerita. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita bersatu dalam doa. Jadi adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anakmu memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama bilang, amin. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu yang judulnya Hari Ini Kuasa Bahagia. Adik-adik boleh berdiri, akan menyanyikannya dengan penuh semangat dan jangan lupa dengan gerakannya ya. Kita mulai dengan tepuk tangan. Tepuk tangan. Hari ini kuasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. sekali lagi kita nyanyi hari ini kurasa bahagia dengan penuh sukacita. Penuh semangat. Jangan lupa gerakannya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kak Yerita. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. oke adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Siapakah sobat kita? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya sobat yang paling setia dalam hidup kita. Betul. Dan sekarang kita mau nyanyi dengan penuh sukacita. Penuh semangat. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu apa? Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa nama
namanya Yesus, Sekali lagi. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi lagi kita dari awal, ada satu sobat. Sekali lagi ya, Kita sambil tepuk tangan. tepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab. Boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Kakak mau absen. Untuk kelas kecil boleh angkat tangannya. Yang duduk di sana boleh angkat tangannya. Yang kelas tengah. Kakak kangen nih yang sama kelas tengah. Kelas besar boleh angkat tangan. Dan kelas tunas remaja. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Boleh tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk dapat mengerti apa yang dari kami dengarkan, apa yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, minggu ini temanya adalah membawa teman mengenal Yesus. Jadi kita anak-anak Tuhan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk ayat Alkitab minggu ini terambil dari Matius Perjanjian Baru, pasal 28 ayat 19 hingga 20. Boleh dibuka Alkitabnya adik-adik? Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Kita baca ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik, berikut akan ada video cerita tentang pertobatan seorang bernama Saulus. Apa sih itu bertobat? Mari kita saksikan videonya. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus.
Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. "Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus." Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. "Saulus, mengapa kau menganiaya aku?" Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota." Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, "Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus." Tapi Ananias berkata, "Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan." Tapi Tuhan berkata, "Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil." Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Ya, kita sudah menonton video cerita tentang pertobatan seorang bernama Saulus. Tuhan luar biasa ya, mampu mengubah seorang yang sangat jahat justru menjadi pemberita firman Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia mampu membuat seorang Saulus buta, kemudian tersadar, dicelikan matanya, dan dia justru menjadi pengikut Kristus yang sangat setia. Nah, dalam cerita itu kita juga harus meneladani seseorang yang bernama Ananias. Karena Ananias yang awalnya ragu untuk percaya bahwa seorang yang sangat jahat bernama Saulus akan bertobat dan menjadi pelayan Allah, imannya juga perlu kita teladani ya. Dimana kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus mau mengajak orang-orang di sekitar kita untuk selalu rajin berdoa, mendengarkan, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dan untuk adik-adik, jangan malas belajar, jangan malas mendengarkan nasihat orang tua. Ya adik-adik, untuk menutup sesi ini mari kita berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas cerita Alkitab tadi. Semoga itu dapat menjadi teladan kami dan tetap tertanam dalam hati kami, untuk kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mampu mengajak orang-orang di sekitar kami untuk beribadah, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan Yesus, terima kasih apabila saat ini kami masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, orang-orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bagi yang terpapar, yang sedang sakit, kami mohon Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka, memberkati para tenaga medis, memberkati para relawan, dan memberkati rumah sakit dan dimanapun tempat mereka di karantina ya Bapa. Semoga semua keadaan ini dapat menjadi baik dan kami anak-anakmu dapat kembali bersekolah minggu di gereja seperti beberapa bulan yang lalu. Dan walaupun dalam masa ini kami harus sekolah minggu online, kami harus tetap semangat dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita dari Kak Yerita. Sekarang kita mau lihat kira-kira apa ya aktivitas kita minggu ini. Apa ya? Adik-adik jangan lupa untuk kerjakan aktivitasnya ya. Kirimkan ke nomor di bawah ini. Jangan lupa nanti kakak-kakak sekolah minggu tunggu di nomor yang ada di bawah ini. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Mentega dan Roti. Jangan lupa gerakannya ikuti Claudia dan juga Kak Pepe. Terus semangat ya. Sekarang kita mulai dengan tepuk tangan. Tepuk tangan. Mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi kau temanku, temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau berani, Ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. sekali lagi kita nyanyi dari awal. Sekali lagi ya. Kau temanku, Dan ku temanmu. jangan lupa gerakannya. Kau temanmu, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Sekali lagi, Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Semangat selalu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Oh, kau temanku, ku temanmu, kita selalu
adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi sebelum itu kita mau bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh KPMPM. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami. Ya Tuhan, apa yang telah kami dengar, firman Tuhan yang telah kami dengar boleh kami terima dan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, Engkau berkenan untuk memberkati dan menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita kembali lagi ibadah di Gereja Sinar Kasih. Jangan lupa ya tonton videonya dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Shalom. Shalom.